Oke, hai guys, dengan Tony Chia di sini dan saya akan merekam live trading saya di binary option. Ya, tapi pada prinsipnya nggak peduli kalian mau trading di binary option atau di MetaTrader, cara baca marketnya itu sama menurut saya. Ya, cara baca marketnya itu sama menurut saya dan penting untuk diingat saya technical trader. Jadi bagi saya nggak terlalu penting kamu mau trading di market apa, selama bentuknya masih candlestick itu masih bisa dianalisa dan masih bisa diprediksi, jelas ya. Oke, nah saya akan di indeks 75 dan saya memutuskan untuk mau sell. Ya, ingat langkah pertama dalam trading kalian harus tentukan dulu mau sell atau mau buy. Saldo saya start di 400 dan kita mulai. Ya, saldo mulai di 400, saya akan masuk 2 kali entry di sini. Nah, biasanya pada saat trading saya akan putuskan dulu nih saya mau sell atau mau buy. Ya, saya mau sell atau mau buy. Kalau saya memutuskan untuk mau sell, berarti langkah kedua saya harus tunggu harga berada di resisten. Oke, itu resisten yang saya udah bikin dan harga tadi sudah naik ke resisten. Ya, nah langkah ketiga saya harus turun ke time frame kecil. Oke, ini saya masuk lagi sebentar. Ini saya ada posisi berjalan ya. Nih kalau kalian lihat di sini. Di portfolio nih ada transaksi berjalan, ada 3 ya, ada 3. Pokoknya kalian perhatikan aja saldonya. Ya, jadi langkah ketiga itu ya. Langkah keempat, setelah kita OP sell, saya akan naik ke time frame di atasnya untuk melihat level resisten terdekat. Karena ingat ini binary option di mana kita bertaruh menebak pergerakan harga tapi berdasarkan interval waktu. Jadi kalau kita main 1 menit, kita harus pastikan 1 menit ini cukup nih untuk harga bergerak ke level yang dimana sesuai dengan prediksi kita. Paham ya? Seperti itu. Ya, jadi kalau ada yang bilang binary option kan tebak-tebakan, itu ngaco ya. Yang ngomong begitu tuh karena dia nggak bisa trading dan dia nggak ngerti. Ya, tapi lagi-lagi it's up to them, right? Nah, bagi saya semuanya bisa dipelajari dan ada patternnya. Dan yes, kamu nggak bisa selalu profit ya, tapi minimal kamu tahu kenapa kamu sell dan minimal kamu tahu kenapa kamu buy. Kamu nggak ikut-ikutan gitu loh. Dan ketika kamu profit, kamu juga tahu kenapa kamu profit. Dan pada saat kamu kalah, kamu juga tahu kenapa kamu kalah. Jadi kamu nggak nyalain broker, nyalain orang lain, nyalain market ya. Karena market ya begitu-begitu aja, nggak naik ya turun. Ya kan? Nah, cuma memang di binary option dibutuhkan tingkat akurasi analisa yang jauh lebih tinggi dibandingkan trading pada umumnya, karena kalau trading pada umumnya kita kan bisa nahan floating ya guys, gitu loh. Ya, kalau di binary option nggak bisa, terkadang analisa kita bisa jadi benar, tapi karena waktu kita udah keburu habis, kita keburu kalah, gitu loh. Padahal kalau di sistem floating bisa aja kita profit sebenarnya, gitu. Oke, ini kita masih bolak-balik ya saldonya. Oh iya, di binary option kalian bisa menebak pergerakan harga berdasarkan hitungan detik juga. Jadi kalian bisa nebak pergerakan harga 4 detik ke depan atau berapa detik ke depan sesuai yang kamu mau. Nah, yang barusan saya melakukan prediksi 4 detik ke depan. Ya, dan bagi kebanyakan orang mereka bilang, "Alah, 4 detik mana bisa nebak harga?" Ya, jawabannya bisa karena harga itu kan bergerak setiap detik. Bedanya kalau kalian menggunakan time frame tinggi sebagai acuan, ya tentu pergerakan setiap detiknya jadi tidak kelihatan, gitu doang. Ya, tapi pada saat kalian turun ke time frame detik, kamu akan lihat kalau setiap waktu harga itu bergerak. Nah, ini kalah ya, jadi tidak selalu profit. Jadi apa yang kamu lihat di sini memang apa adanya. Gitu loh. Ya, kita lanjut terus ya. Oke, nah tadi saya katakan tahap pertama tentukan mau sell atau mau buy. Tahap kedua tentukan apakah harga sudah di resisten atau belum. Kalau kalian nggak ngerti cara melihat apakah harga sudah di resisten atau belum untuk sell, ya berarti kalian perlu ikut kelas trading hacknya saya. Ya, dan yang ketiga setelah harga sudah berada di resisten tentu kita mau OP sell, tapi untuk meningkatkan tingkat potensi kita bisa menang, kita mau turun ke time frame kecil dan kita mau tunggu terbentuknya pola sell di time frame kecil. Jelas ya? Oke, itu aja sih sebenarnya. Dan setelah kalian OP sell, kita juga mau pastikan level support terdekat itu di mana. Karena ingat harga bergerak naik dan turun dikarenakan support dan resistance. Oke.
Nah, jadi di binary option kalian harus lebih precise karena pada saat kalian OP sell, kita mau pastikan support terdekatnya di mana dan apakah cukup untuk harga bergerak gitu loh. Ya, nah ini barusan kita profit lagi. Saya ada transaksi berjalan. Yang ini masih kalah, kita diemin dulu ya. Gitu ya guys ya. Jadi sama seperti halnya bisnis, kalian harus tahu kenapa kalian berhasil dan kalian harus tahu kenapa kalian gagal. Dan tentunya kalau kalian pengen berhasil di dalam trading, kalian harus set a target for yourself ya. Jadi mau profit berapa baru stop ya. Intinya itu sih guys yang saya lakukan, dan tadi saya katakan nggak terlalu penting kalian mau trading apa aja, sama aja bagi saya. Selama bentuknya masih chart, candlestick, itu masih bisa dianalisa menurut saya ya. Itu aja, dan saya nggak terlalu penting dengan fundamental. Oke, satu kali lagi, kalau ini profit kita udahin ya. Sebentar, ini resistance, harga turun. Dan menurut saya supportnya tuh masih agak jauh guys, 803 ini supportnya. Ya, jadi harga akan turun ke situ. Ya, jadi di time nih profit dikit saya amanin aja gitu ya. $10. Oke, saya pikir cukup guys, karena di video ini saya udah profit $100 dari 400 menuju 504. And itu aja ya. Dan thank you guys for supporting me. 50% dari profit ini akan goes to you guys ya, dan 50% lagi buat saya. Thank you dari saya Tony Chia, semoga bermanfaat. Bye.